Adai basan di Sara, Sara basan di Kitabullah. Sara mengato, adai memakai. Alam takabang menjadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak Dewan Juri yang kami hormati. Let me introduce myself. My name is Afri Deliana Putri. And my partner is Maiza Sabrichan. We are number 11 from Manisan Cendekia Padang Pariaman. We will present our research finding with the title is Rekonsiliasi Masyarakat Minangkabau pada kasus pindah agama di Nagari Sako Pasiatalang. Kakak-kakak Dewan Juri, Minangkabau is a society that adheres to a material system and has an Islamic religious identity that play a strong role in customary order and traditions. This is in accordance with the principle of Minangkabau customs. Adai basan di Sara, Sara basan di Kitabullah, which means Minangkabau customs must be based on Islamic teachings. The strong rule of this custom has led to the birth of customary law, which prohibits its society from changing belief other than embracing Islam. The sanctions given to those who break this customary law range from being exiled up to being discarded in customary social life. But uniquely, the fact reveals that the Minangkabau society are not 100% Muslim. This is due to discovery several cases of religious conversion occur in Minangkabau, such as the case of religion conversion occur in Nagari Sako Pasiatalang. Usually, who those violate this customary law will receive several sanctions from the community. But the fact the convert in Nagari Sako Pasiatalang is not subject to customary social sanction, and it's even accepted by the society. Based on this fact, we are interested in researching deeper the reconciliation of Minangkabau society in the case of religion conversion in Nagari Sako Pasiatalang. Based on this background, we have formulated one problem research question, namely, how is the reconciliation of the Minangkabau society in the case of religion conversion in Nagari Sako Pasiatalang? This study aims to find out how is the reconciliation of the Minangkabau society in the case of religion conversion in Nagari Sako Pasiatalang. Next is will explain by my partner. Terima kasih kakak-kakak yang kami hormati. Di dalam penelitian kami ini, kami menggunakan satu teori, yaitu teori rekonsiliasi yang dikemukakan oleh John Galtung pada bukunya yang dipublikasikan pada tahun 1998. Menurutnya, rekonsiliasi adalah perdamaian atau mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya konflik. Teori ini sangat cocok digunakan dalam penelitian kami, karena dalam penelitian kami membahas tentang rekonsiliasi masyarakat Minangkabau pasca konflik yang disebabkan oleh kasus pindah agama di Nagari Sako Pasiatalang. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Karena penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menggambarkan bagaimana rekonsiliasi masyarakat Minangkabau pada kasus pindah agama di Nagari Sako Pasiatalang. Lokasi penelitian ini berada di Nagari Sako Pasiatalang, Kabupaten Solok Selatan, atau yang lebih dikenal sebagai Negeri Seribu Rumah Gadang. Penelitian kami ini dilakukan dari tanggal 1 sampai 5 Oktober 2021. Dalam penelitian kami ini, sumber data dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan populasi dari penelitian kami ini adalah masyarakat Minangkabau di Nagari Sako Pasiatalang. Dalam penelitian kami ini juga didapatkan 11 narasumber yang berperan sebagai sampel dari penelitian kami ini. Mereka terdiri dari 2 tokoh adat, 2 tokoh agama Islam, 2 tokoh pemuda, 1 wali Nagari Sako Pasiatalang, 1 tetangga dari pelaku pindah agama, 1 karyawan dari pelaku pindah agama, 1 ibu kandung dari pelaku pindah agama, dan 1 pelaku pindah agama itu sendiri. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data yang kami gunakan dalam penelitian ini, yaitu adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan cara mengamati aktivitas dan juga interaksi antara pelaku pindah agama dan masyarakat. Selanjutnya, wawancara mendalam dilakukan kepada 11 narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam terhadap
kasus pindah agama ini yang langsung bersumber dari masyarakat sekitar. Sedangkan dokumentasi, kami mendapatkan beberapa dokumen seperti akta baptis, akta pernikahan yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Batam, akta pernikahan yang dikeluarkan oleh gereja, KTP, dan beberapa foto keluarga yang mampu untuk memperkuat kebenaran dari penelitian kami ini. Sedangkan teknik analisis data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik, di mana data yang diperoleh disusun menjadi tema-tema yang mengacu pada gagasan dan juga topik. Teknik analisis data ini sangat cocok digunakan untuk menganalisis data di dalam penelitian kami ini. Teknik analisis data tematik dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama itu adalah memfamiliarisasikan diri dengan data, kemudian membuat inisial, kemudian membuat tema, kemudian mengkaji tema, mendeskripsikan dan memberi nama tema, dan yang terakhir adalah menghasilkan laporan. Selanjutnya, hasil penelitian akan disampaikan oleh rekan saya. Kakak-kakak Dewan Juri, hasil yang kami temukan setelah melakukan penelitian pada tanggal 1 sampai dengan 5 Oktober di Nagari Sako Pasya Talang mengenai rekonsiliasi masyarakat Minangkabau pada kasus pindah agama diperoleh 7 macam data sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman masyarakat Minangkabau di Nagari Sako Pasya Talang tentang filosofi Adai Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Diketahui 63% narasumber sulit untuk menjelaskan makna dari filosofi tersebut. Sedangkan 47% narasumber lainnya berusaha semampu mereka untuk menjelaskan apa maksud dari filosofi tersebut. Larangan berpindah agama di Minangkabau memang benar adanya. Larangan tersebut tertuang secara tersirat di dalam filosofi ini. Yang kedua, pengetahuan masyarakat Minangkabau di Nagari Sako Pasya Talang tentang pelaku pindah agama yang tinggal berdampingan. Diketahui jika mayoritas masyarakat Minangkabau di Nagari Sako Pasya Talang mengenal dan mengetahui profil pelaku pindah agama tersebut, mulai dari faktor alasan mengapa pelaku tersebut akhirnya memutuskan untuk berubah keyakinannya, ataupun bagaimana keadaan ekonomi pelaku sewaktu ia masih kecil. Banyak hal yang simpang siur menyebar mengenai pelaku tersebut di kalangan masyarakat. Namun pada akhirnya kami menemukan alasan sebenarnya setelah melakukan wawancara mendalam bersama dengan pelaku. Yang ketiga, penolakan masyarakat Minangkabau pada kasus pindah agama di Nagari Sako Pasya Talang. Penolakan pernah terjadi di tahun-tahun awal pelaku pulang kampung bersama dengan keluarganya yang belum intens berbaur dengan masyarakat. Contoh penolakan yang diberikan masyarakat berupa ancaman ataupun dikucilkan di masyarakat. Namun hal tersebut membaik seiring berjalannya waktu. Yang keempat, penerimaan masyarakat Minangkabau pada kasus pindah agama di Nagari Sako Pasya Talang. Diketahui mayoritas masyarakat Minangkabau sudah menerima keberadaan pelaku tersebut di kalangan mereka. Namun dengan adanya beberapa faktor. Yang pertama, pelaku masih memiliki hubungan darah dengan keluarganya di Nagari Sako Pasya Talang sehingga menimbulkan rasa persaudaraan. Yang kedua, pelaku juga merupakan faktor pendukung perekonomian di Nagari Sako Pasya Talang dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Namun masih ada beberapa masyarakat yang menolak keberadaan pelaku karena adanya perbedaan keyakinan. Yang kelima, pembauran pelaku pindah agama di dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di Nagari Sako Pasya Talang. Pelaku pindah agama berusaha untuk berbaur dengan masyarakat. Seperti jika ada kemalangan, beliau akan ikut berbela-sungkawa dengan mengenakan pakaian muslim. Ataupun jika ada acara pernikahan atau yang disebut dengan barale, beliau akan ikut memasak dengan para kaum ibu. Yang keenam, hukum adat Minangkabau terhadap kasus pindah agama. Hukum pindah agama sama dengan nikah sesuku, yaitu dibuang sepanjang adat dan dikucilkan di masyarakat. Namun, pelaku pindah agama di Nagari Sako Pasya Talang tidak dapat dikenakan sanksi tersebut karena beliau sudah tidak memiliki datuk yang dapat menghukumnya, sehingga pelaku terbebas dari hukum dibuang panjang adat tersebut. Yang ketujuh ataupun yang terakhir adalah harapan masyarakat Minangkabau terkait kasus pindah agama yang terjadi di Nagari Sako Pasya Talang. 10 narasumber yang kami wawancarai seluruhnya berharap pelaku pindah agama tersebut dapat memeluk kembali agama Islam. Kakak-kakak, dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi terjadi secara positif dalam masyarakat Minangkabau di Nagari Sako Pasya Talang dalam menanggapi kasus pindah agama yang terjadi di lingkungan masyarakatnya.
Dalam penelitian kami ini, kami mengajukan 3 saran. Yang pertama adalah, KAN sebagai lembaga kerapatan adat negari hendaknya dapat bersinergi memastikan jalannya adat yang bersendikan Al-Quran dalam tatanan adat masyarakatnya. Yang kedua adalah diharapkan KAN bersama Niat Mama dan juga alim ulama dapat melaksanakan program yang bertujuan untuk mewariskan nilai-nilai filosofi adat, terutama filosofi adat Basini Sarak bersandi Kitabullah kepada generasi muda. Dan yang ketiga adalah pengetahuan masyarakat Minangkabau terhadap filosofi adat istiadatnya hendaknya semakin ditingkatkan. Well, kakak-kakak, this is the end of our presentation. Kalau di sana Paika Salatan, jangan lupa singgah di Rumah Gadang dan Sang Ibu. Mari kita dukung Man Insan Cendikia Padang Pariaman dalam ajang Maires 2021. Maires Rancabana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.